Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, balik lagi di podcast kewirausahaan bersama saya Setia Dinda. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang wirausaha yang lagi ngetren banget nih di kalangan anak muda, yang lagi banyak banget digandrungi sama anak-anak muda. Tempatnya ini biasa dijadikan tempat nongkrong atau ngerjain tugas untuk kalian para mahasiswa nih. Apa nih? Pasti udah pada tahu ya. Yap, kedai kopi. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang nih bareng owner atau pemilik kedai kopi. Yuk langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadif Arenayatama selaku founder Kenal Kopi. Saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin semester 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nadif. Nah, teman-teman, Kak Nadif nih mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Lumayan jauh ya dari kita. Nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali kita kenalan nih sama mahasiswa universitas yang lain. Oh ya Kak Nadif, apa sih usaha yang sedang Kak Nadif rintis kali ini dan sejak kapan Kak Nadif memulai usaha ini? Bidang usaha jasa makanan dan minuman yang berjenis kedai kopi. Sejak 21 April 2019. Seperti yang udah kita ketahui tadi bahwa kita akan berbincang-bincang dengan pemilik kopi yaitu Kak Nadif selaku owner Kenal Kopi. Berarti kedai kopi ini sudah berjalan sekitar setahun lebih ya Kak. Nah, apa sih Kak yang melatar belakangi Kakak untuk memulai usaha Kenal Kopi ini? Awal mula saya tertarik untuk usaha kedai kopi adalah ketika SMA, saya sering nongkrong ataupun nugas di kedai kopi. Karena suasana kedai kopi yang sangat mendukung untuk ngobrol dengan teman-teman dan ditemani secangkir kopi ataupun untuk nugas sendirian tergantung dari tempat duduk yang saya tempati. Saya tertarik terhadap cita rasa kopi yang ternyata sangat beragam. Setelah itu saya ingin banyak tahu tentang kopi mulai dari hulu hingga hilirnya. Dan mulai dari situ usaha kedai kopi saya masukkan ke dalam list cita-cita kecil saya. Untuk mewujudkannya, mulailah saya kerja part-time pada saat kelas 3 SMA semester akhir untuk mengisi waktu luang menunggu pengumuman kelulusan perguruan tinggi. Dan job saya ketika part-time adalah menjadi waiters di salah satu coffee shop yang ada di Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu menjadi waiters, saya sambil belajar dengan head barista atau sering disebut sebagai kepala penyaji kopi di coffee shop tersebut. Dari situlah saya mulai banyak belajar tentang industri kopi. Wah, menarik banget nih teman-teman. Hobi yang dijadikan bisnis. Pasti ngejalaninnya lebih enjoy. Nah, tapi walaupun kayak gitu, pasti ada dong Kak tantangan dalam membangun kedai kopi ini. Dan gimana sih cara Kakak menghadapi tantangan tersebut? Tantangan ketika memulai usaha ini adalah pengumpulan modal, dan ketika saya membuka usaha kedai kopi ini di garasi rumah yang bersinggungan dengan tetangga. Saya yakin berwirausaha di bidang ini yang pertama karena saya suka dengan industri kopi, dan yang kedua karena dukungan dari orang tua dan orang terdekat saya. Modal awal saya dalam merintis usaha ini adalah hasil dari tabungan ketika saya SMA dan dari uang yang saya dapatkan pada saat kerja part-time. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Kak Nadif ini benar-benar yang tadinya hanya hobi meminum kopi hingga bekerja menjadi waiter di kedai kopi dan mengumpulkan uangnya untuk membangun kedai kopinya sendiri. Benar-benar nih proses dari awal sampai menjadi pemilik kedai kopi. Patut banget dicontoh buat teman-teman yang memiliki hobi, bisa banget juga dijadiin bisnisnya. Nah, Kak Nadif, pasti ada dong target pemasaran di Kenal Kopi ini. Apa sih Kak targetnya dan bagaimana strategi pemasaran untuk mencapai target tersebut? Target utama pemasaran saya adalah kalangan anak muda usia 17 sampai dengan 23 tahun. Selebihnya, harga produk Kenal Kopi sangatlah terjangkau untuk semua kalangan, yaitu mulai dari harga Rp7.000 sampai dengan yang paling mahal adalah Rp20.000. Untuk strategi pemasaran, dari segi harga saya menjual produk dengan rentan harga mulai dari Rp7.000 sampai dengan Rp20.000, sehingga sangat cocok untuk kantong pelajar. Lalu dari segi dekorasi tempat, saya membuat suasana natural dan segar dipandang mata karena banyaknya tanaman yang berwarna hijau sebagai dekorasi kedai Kenal Kopi, dan membuat suasana yang nyaman layaknya di rumah sendiri. Lalu untuk pemasaran produk secara online, saya memasarkannya lewat Instagram dan GoFood Partner. Dan untuk pemasaran produk secara langsung adalah lewat mulut ke mulut dari pelanggan atau teman yang suka dengan produk dari Kenal Kopi. Lalu dari segi pelayanan, saya memberikan pelayanan kepada pelanggan seperti pendekatan layaknya teman baru. Biasanya jika ada pelanggan baru, pasti saya ajak ngobrol tentang rasa kopi yang saya sajikan atau hal lainnya, yang membuat pelanggan yang datang akhirnya kenal dengan saya dan akhirnya bisa menjadi pelanggan reguler Kenal Kopi. Untuk kendala sendiri nih Kak, apa sih yang paling dirasakan selama menjalani kedai kopi milik kakak nih, dan bagaimana cara kakak menghadapi atau menyelesaikan kendala tersebut?
Kendala penjualan sebelum pandemi yaitu karena kedai kenal kopi berada di dalam gang, sehingga kurang terlihat oleh orang yang lewat dari jalan utama, dan juga karena tempatnya bersinggungan dengan tetangga ketika kedai sedang ramai, menimbulkan suara yang bising sehingga beberapa kali saya ditegur oleh tetangga. Kendala penjualan pada saat pandemik yang paling saya rasakan adalah pada saat ketika 3 bulan PSBB, kedai kenal kopi pun tutup untuk dine-in selama 3 bulan tersebut. Untuk mengatasi kendala karena kurang terlihatnya kedai kenal kopi dari jalan utama, saya memasang pelang dan lampu LED bentuk kaktus untuk menarik orang yang melihat ke arah dalam gang. Dan untuk menangani masalah teguran dari tetangga, saya melakukan negosiasi mencari solusi baiknya ketika kedai sedang ramai. Dan untuk mengatasi kendala pada saat pandemik, karena selama 3 bulan PSBB, kenal kopi tutup untuk dine-in. Jadi saya melakukan penjualan melalui online, yaitu lewat GoFood atau pesan langsung lewat DM Instagram kenal kopi, dengan memberikan promosi minimal pemesanan 2 produk kopi, yaitu akan mendapatkan gratis ongkir maksimal jarak 3 km. Dan juga melakukan inovasi menjual produk kemasan botol 1 liter untuk dikonsumsi keluarga ataupun kerabat selama di rumah saja. Seperti yang kita ketahui nih Kak Nadif, bahwa bisnis kedai kopi ini lagi banyak banget diminati oleh kalangan anak muda. Nah, gimana sih cara Kak Nadif menghadapi para pesaing di bidang yang sama, bahkan dengan produk yang sama? Cara saya menghadapi pesaing dengan produk yang serupa adalah menggunakan bahan baku dengan kualitas yang baik, sehingga kedai kenal kopi memiliki ciri khas rasa, dan dari produk yang disajikan pun dapat bersaing di pasaran. Setuju banget nih dengan Kak Nadif. Saya selaku pecinta kopi, menurut saya ciri khas rasa kopi itu sangat penting. Nah, makanya sangat diperlukan dalam sebuah kedai kopi itu setidaknya memiliki 1 atau 2 menu yang memang diunggulkan dan menjadi pembeda dengan kedai kopi lainnya. Karena ini dapat menjadi pengingat para customernya akan kedai kopinya tersebut. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini kan eranya online ya Kak. Apakah menurut Kakak itu promosi online itu sangat diperlukan, dan apakah promosi online itu efisien untuk dilakukan? Menurut saya, marketing online itu sangat efisien, karena jangkauan pasarnya lebih luas dibandingkan dengan marketing offline. Tinggal tergantung bagaimana cara saya membuat semenarik mungkin konten untuk mempromosikan kedai kenal kopi. Sekarang kita bahas tentang customer ya Kak Nadif. Kepuasan customer tentu menjadi hal yang paling utama. Dari Kak Nadif sendiri nih, bagaimana cara mengukur kepuasan customer, dan ada nggak sih respon dari customer kenal kopi itu sendiri? Cara saya mengukur kepuasan customer lewat pendekatan melalui obrolan mengenai produk yang saya sajikan dengan mendengarkan keluhan dan saran secara langsung. Selama ini respon customer cukup baik terhadap produk dan pelayanan yang diberikan kenal kopi. Ada beberapa saran mengenai segi tata letak meja, kursi, dan juga dekorasi. Sebenarnya kritik dan saran para customer itu sangat diperlukan loh, khususnya untuk para pebisnis pemula nih. Karena apa? Ini bisa menjadi koreksi dan mengembangkan lagi bisnis yang sedang dirintis. Tapi ingat ya guys, kasih kritik dan sarannya yang membangun, jangan yang memojokkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya Kak Nadif, strategi ke depan untuk kenal kopi nih Kak, ada nggak Kak? Ya, semoga aja usaha ini bisa menjadi jangka panjang lewat apa yang sudah saya rencanakan. Sudah ada strategi untuk rencana ke depannya, tetapi untuk saat ini masih terhambat dengan modal untuk pengembangan usaha kedai kopi ini. Ya teman-teman, udah sampai nih kita di ujung podcast kita kali ini bersama Kak Nadif selaku owner Kenal Kopi. Sebelumnya tidak lupa kesan dan pesan dari Kak Nadif nih untuk para pendengar semuanya. Silakan Kak Nadif. Yuk berwirausaha mulai dari sekarang, karena cuma kamu sendiri yang bisa mempersiapkan masa depanmu. Sambil belajar memanage waktu antara kuliah, usaha, dan bermain. Setiap kali kamu jatuh dan bisa bangkit lagi dari usaha yang kamu jalankan, maka kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Berencanalah sebaik mungkin yang kamu bisa. Apabila usahamu tidak berjalan sesuai rencana, jangan pernah menyerah dan tetap semangat untuk menggapai apa yang kamu ingin capai. Sekian podcast dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bincang-bincang kita kali ini dengan Kak Nadif selaku owner Kenal Kopi telah selesai. Semoga Kenal Kopi dapat menjadi kedai kopi yang makin hits dan rencana yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Nadif dan para pendengar semuanya. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.